lovers, balik lagi di channel ini. Di sini kami bakal share informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Untuk itu, tonton terus videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Pernahkah kamu mendengar istilah PK yang seringkali digunakan sebagai antiseptik di dunia perikanan? Mungkin ada sedikit salah kaprah ya perihal istilah PK ini, yang mana harusnya disebut KP, yaitu singkatan dari kalium permanganat. Entah bagaimana asal-usulnya sehingga disebut PK, tapi yang jelas PK dapat digunakan untuk pengobatan pada koi kamu. Di Eropa atau Amerika dan di negara lainnya, kalium permanganat juga populer dengan istilah potasium permanganat, yang mana senyawa ini merupakan garam yang berfungsi sebagai agen pengoksidasi yang kuat. Bentuk fisik PK adalah berupa serbuk kristal dan jika terlarut dalam air akan menghasilkan larutan berwarna ungu tua. Penguapan larutan ini meninggalkan kristal prismatik berwarna ungu kehitaman. Larutan PK dapat digunakan untuk merawat kolam dan mengobati koi kamu. PK seringkali digunakan oleh para penghobi untuk mengobati koi yang terserang berbagai jenis parasit dan infeksi bakteri. Ada pula yang digunakan hanya sebatas sebagai pencegahan agar penyakit tak menyerang ikan koi. Penting untuk dicatat bahwa larutan PK dapat beracun atau membunuh bagi organisme air jika tidak digunakan dengan benar. Jika kamu menggunakan PK untuk merawat kolam, maka terlebih dahulu putuskan aliran air yang menuju ke dalam ruang filter. Sebab PK dapat merusak kehidupan bakteri yang bermanfaat yang ada di dalam ruang filter kolam kamu. Khasiat PK sebagai obat. Dari berbagai pengalaman dalam pengobatan koi menunjukkan bahwa PK dapat membunuh beberapa bakteri, yaitu diantaranya bakteri columnaris dan aeromonas serta bakteri-bakteri lain. Namun demikian, penggunaan PK khususnya untuk membunuh Argulus, Lirnea, dan Piscicola hanya efektif digunakan dengan metode perendaman dengan dosis 10-25 ppm selama 90 menit. Begitu pula untuk bakteri Costia dan Silodinella. Beberapa khasiat lain dari PK adalah sebagai disinfektan luka, dapat mengurangi aeromonas hingga 99% dan bakteri gram negatif lainnya. Juga dapat membunuh saprolegnia yang umumnya dijumpai sebagai infeksi sekunder pada ulcer. Indikasi PK. PK dapat digunakan untuk mengobati beberapa penyakit koi antara lain body ulcer atau luka atau borok pada kulit koi, body fungus yaitu serangan jamur, fin atau mouth rot atau sebagai pembusukan pada sirip dan mulut ikan koi. Penggunaan PK di dalam kolam koi. Jika suatu ketika kamu melihat koi-koi kamu terserang penyakit kulit secara massal misalnya, maka kamu dapat merawat kolam dengan menggunakan larutan PK. Perlakuan seperti ini dimaksudkan untuk membunuh parasit dan bakteri yang menyerang semua koi di dalam kolam. PK mengoksidasi bahan organik termasuk pada permukaan bakteri dan parasit yang menyebabkannya. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membebaskan pada sistem filter biologi yang ada pada kolam kamu. Mengapa demikian? Sebab larutan PK dapat membunuh bakteri yang ada di dalam ruang filter. Setelah itu, tambahkan aerasi atau gelembung udara di dalam kolam untuk menambah pasokan oksigen yang diperlukan. Bila perlu, tambahkan ekstra pump untuk meningkatkan gerakan air. Jika kolam kamu cukup luas dan dalam, maka kamu dapat mengurangi volume air kolam secukupnya untuk menghemat penggunaan obat. Selanjutnya, tuangkan kristal PK ke dalam sebuah wadah atau ember yang berisi air sesuai dosis yang tepat. Kemudian, aduk beberapa menit hingga PK terlarut seluruhnya. Setelah itu, tebarkan larutan PK di dalam ember tersebut ke seluruh penjuru kolam secara merata.
Kondisi air kolam kamu tentu akan berubah menjadi warna ungu karena telah tercampur dengan larutan PK. Tak perlu khawatir, tapi memang begitulah kondisinya. Biarkan kolam kamu selama 6 hingga 8 jam. Namun sesekali kamu perlu mengamati koi-koi kamu. Jika larutan PK yang dimasukkan ke dalam kolam terlalu pekat atau overdosis, maka koi kamu akan memberikan reaksi antara lain dengan meloncat-loncat. Jika menemukan kondisi ini, segera tambahkan air kolam agar kepekatan larutan berkurang. Setelah beberapa jam terendam larutan PK, warna air kolam secara berangsur berubah menjadi kecoklatan. Setelah masa perawatan selama 6 hingga 8 jam berakhir, maka yang perlu kamu lakukan adalah dengan menaburkan hidrogen peroksida untuk menetralisir PK yang terlarut di dalam air kolam. Atau dengan cara lainnya, yang bisa kamu lakukan adalah dengan mengurangi sebagian air kolam dan memasukkan air baru secara bertahap. Nah, cukup sekian dulu ya video dari kami. Kalau kurang jelas, yuk bisa langsung tanya di kolom komentar. Eits! Jangan lupa subscribe, like, dan share jika channel ini bermanfaat untuk kamu.